Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua yang ada dalam ruang ibadah MHI hari ini. Perkenalkan, nama saya Valin Angelica Lodo, atau biasa dipanggil Angel. Sekarang saya berusia 20 tahun, dan saya berasal dari Kupang, NTT. Saya adalah seorang pengidap sakit jantung bocor bawaan dari lahir. Sejak saya lahir, dokter sudah memvonis bahwa saya mengidap sakit jantung bocor yang membuat aktivitas saya sehari-hari itu terbatasi. Jadi saya mudah lelah, saya juga tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang menguras tenaga. Tapi saya beraktivitas, bersekolah sampai lulus SMA, dan ketika saya lulus SMA itu yang saya sudah mulai merasakan tubuh saya itu makin melemah, di mana setelah habis di wisuda di SMA, saya terus merasakan kepala saya sakit setiap hari, terus kuku dan bibir saya juga membiru setiap hari, bahkan ketika saya bangun tidur juga saya terus merasakan rasa lelah. Dari karena sakit itu, jadi orang tua memutuskan untuk membawa saya pergi periksa di Rumah Sakit Barromeus, dan niat awalnya memang hanya untuk memeriksakan saja keadaan saya. Namun saat sampai di Rumah Sakit Barromeus itu, ketika diperiksa saturasi oksigen saya ternyata hanya 25, sehingga pihak dari Barromeus menyuruh untuk saya harus dirawat inap di Rumah Sakit Barromeus. Dan akhirnya saya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Barromeus, dan saya sempat koma juga, sempat kolaps di rumah sakit itu, yang mana saat itu saturasi oksigen saya turun sampai 0, namun saya bersyukur saya masih bisa mempunyai sedikit dialog dengan Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Dan akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa melewati masa kritis itu. Dan setelah melewati masa kritis itu, seminggu kemudian pun saya pulang kembali ke rumah. Dan ketika di rumah, khususnya orang tua saya menyiapkan keberangkatan kami bertiga untuk pergi ke Jakarta, karena dokter-dokter di Kupang sudah bilang kalau ini harus dioperasi, harus dibawa ke rumah sakit yang lebih tinggi, di mana saat itu orang tua saya memilih untuk membawa saya ke Harapan Kita di Jakarta. Jadi kami berangkat dari Kupang ke Jakarta tanggal 27 Juni, dan kami turun awalnya di Tangerang. Sekitar sudah 1 mingguan, orang tua saya sudah mendapatkan kos yang dekat dengan Rumah Sakit Harapan Kita, baru kita pindah dari kos dari Tangerang ke kos yang letaknya ada di belakang Rumah Sakit Harapan Kita. Saat periksa di Harapan Kita, saya mendapatkan jadwal kateterisasi itu sebenarnya di bulan Oktober. Tapi puji Tuhan, papa saya dipertemukan dengan orang dari Harapan Kita, dan beliau membantu sehingga jadwal kateterisasi saya yang harusnya bulan Oktober dimajukan jadi bulan Juli. Jadi saya kateterisasi di bulan Juli,
dan hasilnya waktu itu ditemukan bahwa pembuluh darah saya yang sebelah kiri itu kecil, jadi resikonya besar jika dilakukan operasi. Untuk itu orang tua saya juga berpikir karena biaya juga tidak mungkin selamanya tinggal di kos, jadi orang tua saya berencana untuk pindah ke Bekasi karena saat itu di Bekasi ada saudara. Jadi niat awalnya kami pindah ke Bekasi, namun saat hari Minggu kami pergi beribadah di gereja MDC dan bertemu dengan Tante Esther Emma dan Tante Esther Pani. Saat itu mama saya memberitahu ke Tante Esther Emma yang saat itu kami sudah kenal dengan Tante Esther Emma karena mama saya sudah kenalan dengan Tante Esther Emma dari lama, dan mama saya memberikan informasi bahwa kami akan pindah, tapi Tante Esther Emma bilang bahwa Tante Esther Emma dan tim dari MHI itu ingin pelayanan, ingin melayani saya dengan berdoa tiap minggunya. Jadi kalau pindah ke Bekasi itu jauh. Jadi Tante Esther Emma memberitahukannya pada Tante Esther Pani, dan puji Tuhan Tante Esther Pani membantu kami dengan memberikan tumpangan tempat tinggal di Jakarta Timur, sehingga kami tidak jadi, awalnya kami mau pindah ke Bekasi, kami tidak jadi pindah ke Bekasi, sehingga kami pindah ke Jakarta Timur. Dan bersyukur setelah pindah ke Jakarta Timur juga kondisi saya terus membaik, saya mulai lepas oksigen sedikit-sedikit, dan di situ saya menyadari bahwa betul yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 9, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Memang kami memiliki rencana-rencana sebelumnya, namun rencana-rencana itu tidak terjadi dalam hidup kami, hidup saya terkhususnya, dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, dan rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kami rencanakan. Dan di Jakarta Timur juga Papa saya mendaftar untuk kerja di Grab, jadi bersyukur kami mempunyai kendaraan. Setiap minggu kami pergi gereja di MDC. Saya juga mengikuti Zoom ibadah MHI, dan Tante Esther Emma dan Tante Esther Pan pun sering berkunjung untuk mendoakan saya, menguatkan saya pada saat itu. Lalu mulai dari situ saya menjalani pemeriksaan, dan hasilnya ya tetap dokter menyatakan bahwa karena pembuluh darah sebelah kiri saya ini kecil, jadi sangat beresiko jika dilakukan tindakan operasi. Jadi kami memutuskan untuk pulang saja karena waktu itu juga belum pasti langkah apa yang akan diambil oleh dokter-dokter di Harapan Kita. Dan akhirnya kami pulang di bulan Desember, dan puji Tuhan kondisi saya terus membaik setiap harinya. Bahkan sekarang saya sudah lebih kuat, sudah bisa jalan yang lumayan jauh, bisa beraktivitas, bisa
melayani juga di gereja, puji Tuhan, karena saya sudah lebih kuat, saya memutuskan untuk ambil pelayanan di gereja, dan saya percaya bahwa apapun yang terjadi sebelumnya itu ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, dan semuanya baik adanya. Walaupun kami melewati masa-masa yang bisa dibilang lumayan sulit juga dengan kesehatan saya yang drop, lalu orang tua juga harus survive di Jakarta untuk tetap bisa ada pemasukan. Namun ya kami bersyukur sekali dipertemukan, Tuhan membantu kami dan Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa membantu kami, terkhususnya tim dari MHI dan Tante Esther Pani, juga Tante Esther Emma. Maka dari itu saya sangat bersyukur dan kejadian tersebut dan perjalanan selama saya di Jakarta itu sangat mengajarkan saya untuk hanya berharap, bersandar kepada Tuhan, dan percaya rancangannya dalam kehidupan saya. Perubahan yang saya alami setelah apa yang terjadi, saya lebih belajar untuk mengandalkan Tuhan dan berserah kepada rencana Tuhan. Saya tidak ingin memaksakan apa yang belum terjadi dalam kehidupan saya, seperti saya sekarang ini saya belum lanjut sekolah dan saya juga belum dinyatakan sembuh total, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi saya jika saya terus mengandalkan Dia dan berharap hanya kepada Dia. Dan saya juga mempunyai pesan untuk teman-teman yang juga sedang berjuang dengan sakitnya. Saya tahu bahwa terkadang kita ada rasa kecewa dan kadang-kadang kita marah juga mungkin dengan Tuhan, tapi dari apa yang saya sudah alami, saya sudah lewati, apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Walaupun saat kita menjalani itu kita merasa kecewa, merasakan sakit yang sangat, tapi pada akhirnya kita akan melihat hal-hal yang Tuhan sediakan untuk kita itu melebihi dari segala penderitaan yang sedang kita lewati. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih mengalami pergumulan, sakit penyakit, terus bersandar, terus berharap pada Tuhan, terus percaya dan mempunyai sukacita, karena saya percaya bahwa sukacita itu membuat tubuh kita menjadi lebih kuat juga. Di saat kita mempunyai pikiran yang positif, kita mempunyai jiwa yang positif, yang selalu bersukacita, itu akan mempengaruhi tubuh kita juga untuk kita bisa lebih kuat lagi.
Dan saya juga punya pesan untuk uh, tim dari MHI, juga rasa terima kasih saya karena sudah membantu saya selama di Jakarta, terkhususnya untuk Tante Esther Pani dan Tante Esther Em yang banyak membantu saya, dan saya bisa melihat kasih Tuhan yang tersalurkan melalui pelayanan dari tim MHI yang sangat memberkati orang-orang yang berkekurangan, yang sakit seperti saya. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanannya dengan lebih lagi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling, khususnya orang-orang yang mempunyai pergumulan yang sama, yaitu sakit penyakit.